لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Enggak terasa kita telah memasuki hari ke-6 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. InsyaAllah di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, hamba-hamba pilihan Allah, yang dimana kisah nabi yang akan kita angkat di kesempatan siang hari ini yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam bersama kaumnya yang sangat membangkang. Nah, jemaah, Nabi Hud ini termasuk nabi yang berasal dari kalangan suku Arab. Dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa arba'atun minal Arab, Hud wa Syu'aib wa Salih wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ada 4 nabi yang berasal dari kalangan bangsa Arab. Yang pertama Nabi Hud, yang kisahnya akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya Nabi Syu'aib. Dan yang ketiga adalah Nabi Saleh. Yang keempat kata beliau, ya, nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selebihnya kebanyakan berasal dari kalangan mana jemaah? Bani Israel. Itulah yang membuat mereka kemudian ya merasa lebih tinggi dibandingkan golongan lainnya, sehingga menimbulkan kesombongan. Ya, nah, perlu kita ketahui ada 3 jenis orang Arab. Ya, jenis orang Arab itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan Al-Arab Al-Aribah, Arab yang asli. Ya, yang berasal dari kalangan suku Qahtan yang berasal dari negara Yaman. Ya, kemudian dia berhijrah ke Jazirah Arab, ya, sampai kemudian terjadi peristiwa kekeringan ya di negeri tersebut, ya kemudian mereka pindah di antaranya ke wilayah Hijaz. Ya, kalau disebut Hijaz ini berarti masuknya Mekah dan Madinah. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Ya, Arab ya kalau kita bahasakan sederhana, Arab yang enggak asli, blasteran lah bahasa kita gitu ya. Nah, dia dianggap sebagai Arab karena terjadi proses pernikahan dengan orang-orang Arab. Dan inilah ya nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail kita tahu bapaknya beliau yaitu Nabi Ibrahim bukan dari Arab. Dari mana jemaah? Nabi Ibrahim? Babylon. Ya. Tahu Babylon ya? Sebelah mana Gatot Subroto? Sekarang Irak ya. Nah, Masya Allah. Sekarang Irak. Nah, Irak itu sebenarnya suku bangsa aslinya non-Arab, Babylon tuh. Tapi kemudian ya beliau memiliki keturunan. Yang pertama itu Nabi Ismail. Nabi Ismail berinteraksi dengan orang-orang Arab asli yang berasal dari suku Jurhum Al-Qahtaniyah dari Yaman. Dan bahkan beliau memiliki kemampuan bahasa Arab yang luar biasa. Dan menikah dengan wanita Arab. Nah, disinilah anak cucu keturunan yang muncul. Yang kemudian disebut kategori yang kedua, Al-Arab Al-Musta'ribah. Ya, bahasa simpelnya Arab blasteran. Ya.
Ya, disinilah jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Nah, yang ketiga disebut dengan al-Arab al-Baidah. Arab yang sudah punah. Ya, yang jejaknya itu udah nggak ditemukan lagi. Di antaranya adalah kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud yang akan kita bahas. Begitu juga kaum Thamud. Nah, baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Ad ini memiliki nama lengkap Ad ibn Iram ibn Awad ibn Sam ibn Nuh. Ya, kita tahu ya bahwasanya Nabi Nuh itu punya 4 orang anak laki-laki yang pernah kita bahas pada kajian sebelumnya. Ada Sam, ada Ham, ada Yafis, ya, dan ada Yam. Nah, ya. Nah, kaum Ad ini berasal dari Sam nih. Ya. Nah, Sam ini termasuk anak atau putra Nabi Nuh yang ikut bersama Nabi Nuh naik ke atas perahu dan kemudian selamat. Dan Allah kemudian jadikan dari 3 anaknya ini ya beranak pinak. Ya. Nah, makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 77, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucunya Nabi Nuh itu orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ya. Nah, dan semua keturunan orang Arab itu kata sebagian ahli sejarah mereka berasal dari keturunan Sam. Ya. Nah, ya, di antaranya itulah yang kemudian kita kenal dengan kaum Ad, kaum Thamud, ya, dan juga kaum Thamud. Taib. Jadi setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan umatnya ditenggelamkan kan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa orang-orang beriman yang masih hidup bersama Nabi Nuh. Ya, inilah yang kemudian beranak pinak jemaah. Nah, ini berasal dari keturunan Sam ini muncul kaum Ad. Ya. Taib. Di mana posisi lokasi kaum Ad disebutkan ya bahwasanya kaum Ad ini tinggal di satu daerah yang namanya Al-Ahqaf. Ya, bahkan ada satu surah dalam Al-Qur'an ya yang kita ketahui disebut dengan surah Al-Ahqaf. Ya, di antaranya Allah firmankan dalam surah Al-Ahqaf ayat 21. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ya bahwasanya Hud itu saudaranya kaum Ad. Jadi Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad yang sebenarnya Nabi Hud ini berasal dari ya latar belakang yang sama. Ya. Tayyib, dari suku yang sama. Karena memang idealnya seorang penyampai kebaikan itu berasal dari ya asal yang sama. Makanya sebaiknya jika kita satu waktu menyempatkan diri untuk menuntut ilmu dan berniat setelah kita mendapatkan ilmu selesai dari masa studi kita ingin menyampaikan atau menyebarkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kembali itu ke kampung halaman kita jemaah. Ya, agar lebih pas. Makanya ini Allah utus Nabi Hud sebenarnya berasal dari kalangan ya kaumnya sendiri jemaah, bukan pendatang, bukan jemaah. Ini jemaah. Ya. Ingatlah Hud itu saudara kaum Ad. Ketika Nabi Hud tuh ngasih peringatan kepada kaumnya di wilayah yang namanya Al-Ahqaf. Nah, para muarrikhin ahli sejarah menyebutkan posisi Al-Ahqaf itu bainal Yaman wa Uman, wa Uman. Itu antara negara Yaman ya Hadramaut ya, antara negara Yaman dan Oman. Nah, disitulah posisi Al-Ahqaf. Nah, ya, Allah berikan kelebihan jemaah kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Apa kelebihannya? Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya.
Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan ingatlah oleh kalian, ya, di waktu Allah menjadikan kalian tuh sebagai pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nabi Nuh. Allah sudah menyampaikan kepada kaum Ad nih tentang kondisi mereka. Ya, Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nabi Nuh. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah tersebut agar kalian tuh mendapatkan keberuntungan. Para ulama tafsir mengatakan, mereka menyebutkan fisik yang Allah berikan kepada kaum Ad, kaum Nabi Hud, itu fisik yang postur tubuhnya besar. Bahkan ada sebagian ahli tafsir menyebutkan itu 100 hasta. Ada yang mengatakan 300 hasta. Ya, intinya ini postur yang amat sangat tinggi menjulang, jemaah. Hasta itu, zira, itu ukuran dari ujung jari ke siku. Ya, ada 50 cm? Ada. Ya, akan tetapi analisa sebagian ahli tafsir menyebutkan seperti itu memang tidak berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ya, kalau kita mengacu kepada riwayat yang sahih, justru Nabi pernah menyebutkan ya bahwasanya nanti manusia akan dimasukkan ke dalam surga dan bentuknya ala surati Adam. Dikembalikan seperti keadaan bapak moyang kita yang memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Situ naziraan 60 hasta. Berarti kalau ini setengah meter satu hasta, 60 hasta berapa meter? 30 meter. Allahu Akbar, tinggi jemaah. Sentenial berapa meter? Ada lebih dari 30 meter ya, lebih ya. Nah, Masya Allah. Ini jemaah, ya Allah jadikan seperti itu. Sehingga banyak ulama mengatakan, ya analisa sebagian ahli tafsir yang mengatakan kaum Ad itu tingginya bisa 300 hasta sampai 150 hasta. Ini adalah qaul yang lemah, perkataan yang lemah. Karena Nabi menyebutkan ya yang paling tinggi itu posturnya bapak kita Nabi Adam. Dan kita akan nanti dikembalikan insya Allah jika Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Nggak usah khawatir yang sekarang imut-imut ya kayak Ana dan yang semisalnya gitu ya. Kita akan dibalikin lagi sebagaimana ya postur tubuhnya bapak kita yaitu Nabi Adam. 60 hasta, 30 meteran jemaah. Kata sebagian ahli tafsir, inilah luar biasanya Allah di dalam mencipta. Kenapa orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu dijadikan fisiknya kembali seperti fisiknya bapak kita Nabi Adam yang tinggi menjulang. Ya, karena surga yang Allah sediakan bagi penghuninya besar, luas. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Sehingga kalau postur tubuhnya itu dibuat menjulang seperti bapak kita Nabi Adam 60 hasta, asyik kelilingnya jemaah. Coba kalau kayak kita sekarang masih tetap imut-imut, kapan kelarnya kita keliling surga kan gitu ya. Masya Allah. Ini jemaah ya. Jadi diberikan kelebihan luar biasa ini kepada kaum Ad. Allah kasih kelebihan kepada mereka. Ya, selain fisik yang kuat, ya fisik yang tinggi, mereka juga memiliki kekuatan. Makanya sampai-sampai ya mereka mampu menjadikan gunung-gunung, bukit-bukit sebagai tempat tinggal mereka. Allahu Akbar. Ya, ini luar biasa jemaah. Gunung dipahat dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Tapi kemudian berangkat dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka bukan justru menjadikan mereka semakin tunduk patuh kepada Allah, tapi justru menjadikan mereka semakin sombong. Bentuk kesombongannya adalah tatkala mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud membimbing umatnya ke jalan Allah, tapi mereka tolak, dan itulah hakikat kesombongan. Makanya Nabi mendefinisikan makna al-kibr dua. Ya, yang pertama batarul haq, ketika seseorang menolak kebenaran, itu bentuk kesombongan. Ya, kita masuk Sya'ban, nanti pertengahan Sya'ban biasanya ramai kaum muslimin tuh yang melakukan satu ritual yang demi Allah tidak pernah Nabi SAW pun sekali mencontohkannya. Ya, walaupun memang dalam satu riwayat dijelaskan di pertengahan bulan tersebut itu memang malam kemuliaan. Allah berikan rahmatnya, ya Allah berikan ampunannya, kecuali bagi orang-orang yang masih berselisih dengan saudaranya tuh, yang masih berantem tuh nggak dapat fasilitas keutamaan di malam tersebut. Tapi bukan berarti kita bebas berkreasi,
melakukan amalan-amalan yang kita anggap sebagai sebuah ritual ibadah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan, terlebih itu adalah amalan ibadah yang tidak ada contohnya dariku, maka sesungguhnya tertolak. Kita kasih tahu tuh, Pak, sejauh yang saya pelajari, tidak ada Rasul tuh mencontohkan kepada kita melakukan ritual yang seperti itu. Ya ente tahu apa, bocil tuh kan, kadang begitu dalihnya. Ente kan anak baru kemarin tuh. Dari dulu juga orang tua kita ngerjakan hal ini tuh. Udah nggak dilihat lagi nih dasarnya apa di dalam beribadah, dalilnya apa, rujukannya apa, enggak. Dari dulu orang tua kita begini. Berarti pijakannya adalah nenek moyang. Atau kebanyakan orang juga begini, ini ente-ente aja nih yang pada datang muncul mengatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, dalil mereka al-aktsariyah, apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Padahal Allah dengan tegas mengatakan di dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, ketahuilah apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia ini akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Tuh. Tegas ya. Jadi nggak bisa kita beragama ini pijakannya. Kebanyakan orang juga begitu, Ustadz. Cuma Ustadz sama ya jamaah Ustadz aja nih yang nggak ngerjakan. Tuh. Padahal Allah katakan, kalau pijakan kita di dalam menjalankan ibadah, di dalam beragama ini, apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, niscaya kebanyakan manusia akan menyesatkan dirimu an sabilillah, dari jalan Allah. Habis makanya agama kita nih agama ilmiah, agama yang berdasarkan qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya hujah dia, kebanyakan orang juga ngerjakan ini Ustaz. Dari dulu udah begini Ustaz. Inilah bentuk kesombongan. Karena dia menolak kebenaran. Dan poin kedua adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Ya. Taib, meremehkan manusia. Bagaimana sombongnya kaum Ad? Ya, sombongnya mereka itu muncul tatkala mereka diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemampuan di atas rata-rata kebanyakan manusia. Nah, ini luar biasa. Nah, disinilah yang harusnya menjadi perhatian bagi kita semua. Ketika Allah memang mengkaruniakan kepada kita beragam macam kelebihan, hati-hati. Sering-seringlah kita memohon kepada Allah, minta agar hati kita dibimbing. Jangan sampai itu muncul kesombongan dalam diri kita. Karena biasanya kesombongan ini muncul pada diri orang-orang yang banyak diberikan kelebihan. Cuma ya, orang-orang yang banyak diberikan kelebihan, apakah dari sisi harta, ya, dari sisi ilmu. Kan terjadi kan kesombongan yang ditunjukkan oleh para penuntut ilmu. Ya Allah. Kesombongan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang diberikan kelebihan harta. Atau diberikan kelebihan dari sisi jabatan dan sebagainya. Nah ini semua. Jadi karena memang semua, apakah hal yang sifatnya baik ataupun buruk, baik karena sesuai dengan keinginan kita manusia, ya buruk karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka sesungguhnya itu semua adalah al-ibtila, ujian jemaah. Ya, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menasihati kaumnya agar kembali kepada fitrahnya. Ya, makanya Allah mengatakan wa ila adin akhahum huda, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad seorang utusan dari saudara mereka sendiri, itu Nabi Hud, yaitu Nabi Hud. Dan Nabi Hud menyampaikan pesan dari Allah, ya qaumi, ya wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sembahlah Allah semata, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain dari Allah. Mengapa kalian nggak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ada justru mereka membangkang. Padahal Nabi Hud alaihissalam luar biasa jemaah. Nabi Hud itu tatkala berdakwah menggunakan metode yang Masya Allah patut kita contoh jemaah. Ya, bagaimana metode dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum yang pembangkang ini? Ya, di antara yang dijelaskan. Yang pertama, Nabi Hud berdakwah dengan cara lemah lembut. Ya Allah, sangat lemah lembut.
Nah, dan ini tergambar ketika beliau di saat menghadapi kaum yang sangat membangkang ini, yang sangat sombong ini, beliau berkata, ya qaumi, laisa bi safahatun, walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, ya Allah. Ini cuma Nabi Hud tetap menyapa mereka, menyeru kaumnya yang jelas-jelas membangkang, yang jelas-jelas menunjukkan kesombongan dengan sapaan yang sangat santun. Ya qaumi, wahai kaumku. Ya, Nabi Hud nggak katakan, woi kafir, kafir. Enggak. Ya kan mereka ingkar nih. Itu enggak. Ini cuma, tapi tetap dipanggil wahai kaumku. Sebagaimana Allah tuh tetap memanggil kita yang banyak melakukan dosa dengan sapaan hambanya atau hambaku. Ya, kan gitu ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka banyak melakukan kezaliman atas diri mereka karena banyaknya jatuh pada kesalahan dan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah tetap panggil tuh hamba-hambanya yang banyak dosa, bergelimang dosa, ya berlumuran dosa dengan panggilan ibadi. Hambaku. Allahu Akbar. Kenapa kita kok kasar jemaah? Ketika ada saudara kita yang kita dakwahi, kita pengen dia juga dapat hidayah di atas sunnah, tapi terus masih menolak. Bahkan yang muncul mereka balik nyerang tuh. Menuduh kita yang enggak. Tapi kemudian kita nggak bisa bersikap lembut terhadap mereka. Dengan melebeli mereka dengan label-label yang nggak patut. Ana udah nggak mau lagi Ustaz dakwahi keluarga ana. Abu Jahal semua Ustaz. La ilaha illallah. Abu Jahal jemaah. Ya, Abu Jahal kan Fir'aunnya umat ini jemaah. Masa sih saudara kita sampai kita labeli dengan ya label Abu Jahal jemaah. Belum tentu kan akhir hidupnya mereka tetap berada di atas penyimpangan demi penyimpangan. Kan sangat mungkin mudah bagi Allah menyampaikan hidayah kepada mereka. Dan belum tentu juga kita yang sekarang alhamdulillah sudah mengenal manhaj sunnah, manhaj salafus saleh. Kita bisa istiqamah sampai akhir hidup kita. Bukankah Allah menilai kita tuh ini bentuk kebijaksanaan Allah. Ketika Allah ya menilai dari akhir kehidupan kita. Nabi sabdakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang tuh dinilai dari endingnya. Dan ini bentuk kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah. Ya. Sehingga tidak usah berputus asa bagi kita yang startnya itu mungkin membuat kita, ya Allah apalah layak ana dapat surganya Allah. Ya, ana baru taubat di usia kepala 4. Udah gitu kan stepnya juga harus dari mula lagi kan, dari awal lagi. Fatihah udah lupa karena kelamaan gak sholat tuh. Gimana ana punya harapan bisa mulia di sisi Allah? Jangan khawatir cuma. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menilai kita tuh dari akhir kehidupan kita. Sehingga jangan berkecil hati jika kita mengawali kehidupan ini dengan start yang buruk. Yang terpenting bagaimana kita terus memperbaiki diri sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan cara yang baik. Atau kita tutup dengan amalan-amalan yang Allah ridhai. Itu juga. Masuki pintu taubat. Allahu Akbar. Taib. Nabi Hud alaihissalam lembut jemaah. Beliau tetap panggil kaumnya yang membangkang ini dengan sapaan ya qaumi. Wahai kaumku. Nggak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Karena kaumnya itu memvonis Nabi Hud ini gila. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy menyematkan ya sebutan gila juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tuh. Allahu Akbar. Kita menjadi sadar betapa berat memang para nabi dan rasul yang Allah utus ketika menyampaikan kebenaran di hadapan umatnya. Makanya siapapun orang-orang yang melanjutkan tugas para nabi, khususnya para ulama, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka tuh harus siap menghadapi ujian sebagaimana ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Atau andai pun level kita nih nggak sampai pada derajat ulama,
Ya, tapi kita menyampaikan kepada manusia, kepada saudara kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, sahabat kita tentang perkara-perkara kebenaran. Kita ajak mereka ke jalan Allah. Harus siap tuh. Dibantah, dituduh yang enggak-enggak. Tapi yang terpenting adalah kita juga contoh bagaimana sikap para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Hud, beliau tetap lembut jemaah. Ya Allah. Ya, dituduh orang bodoh tapi tetap beliau santun jemaah. Ya, walakinni rasulun min rabbil alamin. Ketika dikatakan gila, dikatakan kurang akal, ya beliau simple, menyederhanakan masalah jemaah. Apa beliau katakan? Enggak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Aku enggak gila. Ya. Aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam. Aku sampaikan amanah-amanah Rabbku kepada kalian. Dan aku hanyalah sebatas nasihun amin. Memberi nasihat yang terpercaya buat kalian. Lihat coba. Sederhanakan masalah. Kadangkala dengan suasana hiruk pikuk nih. Ketika keluar rumah. Banyak hal-hal yang memancing emosi manusia. Sehingga kadangkala atau seringkali nggak bisa mengontrol lisannya. Di jalan nih. Apalagi jam-jam berangkat kantor kan. Ya Allah, semua pengen buru-buru nih, semua pengen cepet-cepet. Akhirnya ya Allah, ya di jalan bertengkar. Ya Allah, satu pihak mengatakan maaf, dia sebut tuh, ya dia mulai itu absen penghuni ragunan. Maaf misalnya monyet kah dan sebagainya. Kalau kita dikatakan seperti itu sederhanakan saja masalahnya. Ya, jangan kemudian ambil kunci setir, ya kan, dongkrak, ya Allah, ya keras dibalas dengan kekerasan, gimana coba? Padahal masya Allah, ini Nabi Hud ajarkan kita nih tentang konsep menyederhanakan masalah. Dipanggil orang gila, orang nggak waras, simple. Ya, beliau katakan, laisa bisafahah. Aku bukan orang gila, aku bukan orang yang kurang akal enggak. Walakinni rasul. Kalau kita disebut salah satu penghuni ragunan, monyet ente. Enggak, anak manusia. Begitu aja, simple. Loh iya. Ini juga dicontohkan pernah oleh khalifah yang Masya Allah di masa kepemimpinan beliau. Itu saking makmurnya karena beliau ya menjadi seorang pemimpin yang menebarkan keadilan di tengah-tengah kaumnya. Yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Wa fi yaumin minal ayyam. Di satu hari beliau pernah masuk ke masjid. Ya kemudian diiringi oleh pengawalnya. Ya biasalah pemimpin. Ada yang ngawal 1-2 orang. Gak sengaja pada saat masuk masjid. Beliau nginjek salah seorang yang ada di masjid yang sedang tidur saat itu. Marah nih orang. Lagi asik-asik tidur keinjek kan. Begitu bangun marah. Amajnun anta. Tuh. Kemarahan orang itu. Kepada ya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Ente gila ya? Tuh. Terjemahan bebas begitu. Apa kata Umar ibn Abdul Aziz? Ini bukan presiden jemaah. Kalau presiden cuma pemimpin satu negara jemaah. Beliau pemimpin dunia. Allahu Akbar. Pemimpin dunia. Di saat ya orang yang nggak sengaja beliau injak bagian tubuhnya bangun marah kepada dirinya mengatakan ente gila ya. Apa beliau katakan? La, lastu majnun. Aku nggak gila. Selesai. Kedengeran sama pengawalnya. Pengawalnya yang gergetan kan. Diminta izin nih untuk ngabisin nih orang karena udah lancang kan sama pemimpin. Ya, apa kata Umar ibn Abdul Aziz? Kenapa ente hendak membunuhnya, hendak menyakitinya? Masalahnya udah selesai. Dia tadi ngomong ke aku, ente gila? Ana udah jawab. Enggak, saya enggak gila. Selesai kan? Selesai udah. Sama ya. Maaf monyet ente, enggak, ana manusia. Selesai jemaah. Luar biasa. Nabi Hud alaihissalam tatkala menghadapi kaum yang pembangkang, begitu sikapnya jemaah. Penuh dengan kelemah lembutan. Itu metode dakwah beliau. Kemudian yang berikutnya beliau mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada kaumnya. Harapannya apa? Semoga tatkala kita tuh diingatkan ketika kita udah mulai melenceng akan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Mudah-mudahan itu menggugah hati kita. Agar kita kembali menyadari kita ini adalah hambanya Allah. Kita dibawa kekuasaan Allah dan ini sebagai penutup. Ya, kita ini hambanya Allah.
kita di bawah kekuasaan Allah. Maka tunduk patuhlah hanya kepada Allah. Itu disampaikan tuh nikmat-nikmat Allah kepada dirinya. Ya makanya tatkala kita baca Al-Quran, ya atau paling tidak selalu kita dengar saat salat ya maghrib, isya, subuh, posisi kita jadi makmum, kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pada kata-kata Rabb ini hadirkan dalam hati kita bahwasanya kalau udah disebut kata Rabb berarti paling tidak itu mencakup 3 nama Allah. Yang pertama Al-Khaliq. Allah itu pencipta kita, bahkan pencipta alam semesta alamin. Yang kedua, kalau disebut kata Rabb, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu mencakup 3 nama. Yang kedua adalah Allah Al-Malik. Yang pertama Al-Khaliq, Allah pencipta. Berarti kita makhluk. Kita alam, kita termasuk bagian dari alamin, ciptaannya. Ya. Yang kedua, yakini, resapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Malik, Allah yang memang berhak menguasai diri kita karena Dia yang mencipta, berarti Dia pula yang menguasai diri kita. Makanya kita nggak punya kuasa atas apapun yang kita miliki, bahkan terhadap diri kita sekalipun. Makanya harta kita, ya mobil kita, handphone yang mahal yang kita miliki, rumah mewah yang kita miliki, invest tanah yang lebar yang kita miliki, itu sesungguhnya bukan milik kita. Tapi itu hanya sebatas kalau bahasa anak tuh hak guna pakai saja cuma. Iya, kan durasinya ketika kita udah mati udah nggak bisa lagi kita miliki cuma. Itu cuma. Hatta sesuatu yang melekat pada diri kita, nih kulit. Ini kan kulit, katanya kulit kita nih, iya kan? Enggak, ini milik Allah juga. Karena kalau milik kita, kita punya kuasa mengkondisikan nih kulit kenceng terus. Cuma. Tapi karena kita nggak punya kuasa, Allah yang berkuasa. Coba ibu-ibu dengan beragam effortnya. Udah tetesin serum, udah suntik botox, suntik kolagen. Ya Allah, gimana kalau Allah udah datangkan kekuasaannya, ya ketika muncul keriput, ada yang mampu menahannya? Nggak ada. Ada yang rada-rada ekstrim, serum nggak mempan, gitu ya tetap kerut muncul. Ya, botox nggak mempan juga, kolagen nggak mempan. Udah deh, kita pakai yang lebih ekstrim. Suntik silikon, biar kenceng. Ya paling sebulan 2 bulan. Setelah itu gimana hasilnya? Menyon nggak? Nah, ya kan, berarti nggak berkuasa gitu cuma. Terakhir kalau disebut kata Rabb, ya kita harus yakini Allah itu adalah Al-Mudabbir. Allah yang paling berhak untuk mengatur kita. Karena Allah maha mengatur. Dia yang menciptakan, dia pula yang menguasai. Otomatis dia pula Allah yang berhak untuk mengatur kita. Makanya ketika ada seorang wanita masih susah ya, diajak untuk nutup aurat. Mbak, tutup aurat mbak. Kalau mbak muslimah, seorang muslimah yang sudah akil balik, udah masuk usia akil balik, udah haid, wajib baginya menutup aurat. Ustadz nih ngurusin orang aja. Ini kan kaki-kaki saya, betis-betis saya, paha-paha saya, rambut-rambut saya, dada-dada saya. Enggak, salah mbak. Itu milik Allah. Milik Allah mbak. Kalau mbak menyadari ini milik Allah, pemberian dari Allah, Allah yang berkuasa atasnya, maka Allah pula yang berhak untuk mengaturnya. Allah yang mengatur bagi setiap wanita yang memasuki usia akil balik. Dia muslimah, wajib menutup aurat dan itu untuk kebaikan mbak. Itu cuma banyak kita nggak menyadari tentang hal itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.